Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa sekalian peserta kuliah Computational Fluid Dynamics, di mana pada kuliah kita kali ini, pekan ini, kita akan melanjutkan masuk ke pembahasan bagaimana mendevelop atau kemudian mereview kembali persamaan-persamaan yang dipakai di Computational Fluid Dynamics, di mana kita mengetahui dari pengantar sebelumnya dan beberapa kuliah sebelumnya bahwasanya pada CFD ini kita menyelesaikan 3 persamaan besar, yaitu adalah persamaan massa, kemudian momentum, dan energi. Nah, di sini kita akan menggunakan apa yang disampaikan oleh Pak Andre Becker untuk kemudian kita mereview persamaan-persamaan ini, karena secara instan kita sudah mengenalnya persamaan-persamaan ini nanti yang akhirnya menjadi persamaan Navier dan Stokes ini di dalam kuliah-kuliah mekanika fluida ataupun kuliah-kuliah kita sebelumnya. Baik, kita masuk ke slide-nya. Jadi di sini kita kemudian menggunakan conservation equation ya. Jadi rumus-rumus konservasi yang dipakai pada pendevelopan CFD, di mana di dalam kuliah kita kemudian banyak mengutip atau mengambil referensi dari bukunya Versteeg dan Malala Sedgara ya. Dimana ini yang pertama ini kita jadikan referensi utama di kuliah kita. Nanti Anda bisa membuka buku tersebut untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih maksimal lagi. Jadi di sini kita menyusun persamaan terdiri dari beberapa hukum fisik ya. Yang pertama adalah conservation of mass, bahwasanya massa itu adalah kekekalan massa antaranya yang kemudian masuk dan keluar itu harus balance. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Newton's second law, hukum kedua Newton terkait dengan change of momentum ya, di mana change of momentum itu nanti setara dengan jumlah daripada force yang bekerja pada fluid tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum pertama termodinamika. Ini yang kita pelajari di awal-awal dulu, bahwasanya selain mass itu juga ada energi, dimana energi itu juga kekal, conserve ya. Sehingga rate of change of energy jadi rate ya. Rate itu perubahan persatuan waktu dari suatu energi itu equal to sama dengan penjumlahan daripada rate of heat addition to and work done ya. Jadi ada heat yang kemudian diberikan dan kemudian ada kerja yang dihasilkan dari fluid particle tersebut. Kemudian berikutnya adalah dalam menyusun persamaan itu, ini kembali kita memakai asumsi-asumsi dasar. Ini seolah-olah seperti mengulang, tetapi dalam pengulangan ini saya harapkan Anda bisa lebih memahami lebih basic lagi, filosofis daripada CFD, sehingga nantinya kita bisa familiar ketika nanti mengoperasikan software. Karena hari ini penyelesaian kasus-kasus CFD itu tidak bisa lepas dari software. Tetapi walaupun kita nanti sebagai pengoperasi sebuah software, kita memerlukan pemahaman basic agar kita bisa benar di dalam melakukan komputasinya dan benar pula mendapatkan hasil, sekaligus benar pula dalam menginterpretasi datanya. Kita lanjutkan bahwasanya fluida, baik itu cair maupun gas, itu kita perlakukan sebagai sebuah kontinum. Kontinum itu ya suatu benda yang kontinum ya. Saya susah mau menggambarkan dalam bahasa Indonesia. Jadi seluruh benda tersebut, baik dia kecil maupun besar, maka dia sebagai satu kesatuan ya, satu kesatuan.
Bisa jadi nanti walaupun fluida kita itu ukurannya cuma 1 mikrometer, kecil sekali, tapi itu juga sebuah kontinum. Demikian juga kalau kemudian dia besar, ya, sebesar atmosfer kita itu juga merupakan suatu hal yang kontinum. Sehingga walaupun kecil maupun besar, maka itu ditreatment sebagai sesuatu yang sama. Dimana nanti karena dia adalah merupakan satu kesatuan, maka molekular structure-nya dan motion-nya itu bisa diabaikan ya. Jadi walaupun nanti dalam benda tersebut yang kita tinjau itu di dalamnya itu ada molecular structure yang kemudian dia memiliki mungkin motion dan lain sebagainya, maka ini kita abaikan karena kita menganggap semua perilaku dari benda yang kita tinjau, domain yang kita tinjau, baik itu kecil maupun besar, itu adalah sesuatu yang kontinum, sesuatu yang satu kesatuan ya. Sehingga di sini kita akan treat all properties as average ya. Ya, jadi bukan molekul per molekul, tetapi dia adalah average. Sehingga ini perilaku molekulnya diabaikan, itulah kontinum. Kemudian a small element of fluid, misalkan fluid particle atau fluid point is the smallest element of fluid whose microscopic properties are not influenced by individual molecules. Dimana kemudian elemen yang paling kecil itu kemudian ditreatment sebagai elemen yang terkecil, smallest, dimana makroskopik properties itu tidak influence, jadi tidak terpengaruh daripada individual molekul. Sehingga kemudian nanti inilah yang kemudian kita sebut sebagai asumsi kontinum. Berikutnya adalah selain asumsi kontinum, kita juga mereview kembali terkait dengan pemahaman Lagrangian dan Eulerian. Nanti kalau spellingnya agak keliru mohon bisa dibenarkan ya. Jadi lidahnya sudah lidah Jawa ini ya. Dimana pada sisi yang sebelah kiri, maka ini adalah merupakan yang Lagrange. Nah, ini adalah yang Lagrange. Kemudian yang kanan itu adalah yang Eulerian ya. Sehingga di sini kalau di Lagrange kita itu ibaratnya mengidentifikasikan seolah-olah kita itu bersama dengan fluid particle yang mengalir sepanjang aliran fluida kita ya, fluid dynamics kita. Jadi kalau dulu sering kita mengibaratkan kalau kita sedang berada di sungai, mengamati sungai, maka kalau Lagrangian itu kita kemudian menggunakan perahu ya, menggunakan kapal atau kemudian menggunakan alat angkut di perairan, kemudian kita berjalan menyusuri sungai itu, sehingga kita kemudian bisa merasakan bagaimana perilaku keseluruhan sungai itu ketika kemudian kita berada menjadi bagian dari partikel ya, seperti ini ya. Jadi ini ada partikel, kemudian kita mengalir sesuai dengan path line daripada partikel tersebut ya. Sehingga di sini secara treatment itu adalah bahwasanya fluid flow field ya, jadi medan aliran fluida itu bisa dikompromikan sebagai sebuah large number dari susunan daripada finite size fluid particle yang besar ya. Jadi partikel-partikel, kemudian nanti ketika kita mau menganalisis keseluruhan sungai itu, maka kemudian dari perilaku satu kapal tadi, maka kita bisa membayangkan, bisa mengembangkan menjadi sebuah aliran yang sungai. Berbeda kemudian ketika menggunakan Eulerian description, maka pendekatan Euler, maka kita menetapkan suatu kontrol volume, di mana kita tidak ikut turun terjun langsung kepada alirannya, tetapi kita berada di luar, seolah-olah berada di luar sungainya, tepi sungai, kemudian kita tetapkan batas volumenya, kemudian dari situlah
keseluruhan kontrol volume itu kita kemudian menganalisis aliran fluidanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah fluid element and properties ya. Jadi pada satu bagian dari satu elemen daripada fluida, maka di sana memiliki behavior, memiliki suatu perilaku dan memiliki properties. Di antaranya adalah adanya velocity. Dinamakan di sini adalah U. Kemudian ada pressure, ada densitas, ada temperatur, ada energi. Seperti itu. Kemudian biasanya kalau dia itu sesuatu besaran yang skalar, maka kemudian kita memberikan indeks X, Y, Z. Kemudian kalau dia adalah kasusnya adalah transient, maka kita berikan indeks T di sana. Tapi kalau kemudian tidak didefinisikan, maka ya kita kemudian bisa mengignore notation tersebut ya. Kemudian adalah properties tersebut itu adalah dihitung raratanya pada satu elemen tersebut ya. Sehingga nanti kita memiliki pusat daripada velocity, pusat daripada pressure, pusat daripada densitas, pusat daripada temperatur, dan pusat daripada energi. Seolah-olah itu kemudian merupakan uniform sepanjang seluas atau seluruh bagian daripada elemen tersebut ya. Oke. Berikutnya adalah kita akan melanjutkan kepada konsep mass balance ya. Kepada konsep mass balance, di mana di sini kita akan melihat bahwasanya mass balance itu diawali dengan kita menganalisis suatu elemen yang kemudian kita berikan bentuk kotak seperti ini, kubus ini, sehingga kalau 3 dimensi maka ada dx, tebalnya dx, kemudian di sini dy, dan ke atasnya adalah dz. Dimana nanti dx, dy, dan dz itu kalau mau di sederhanakan dia adalah equal, sehingga nanti bentuknya adalah kubus ya. Kemudian di sana ada yang masuk, kemudian yang keluar, itu kemudian ketika dikomparasikan itu adalah merupakan bagian perubahan di dalam sistem tersebut. Jadi rate of increase daripada ini itu sama dengan d rho dt, dx, dy, dan dz. Sehingga misalkan kalau kita menganalisis secara sumbu X terlebih dahulu, misalkan kita akan memiliki ketika dia massa masuk itu adalah merupakan rho u ya, rho u, kemudian perubahannya ini rho u, kemudian perubahannya adalah d rho u per dx ya. Nah, kemudian dikalikan dengan luas yang melingkupinya, yaitu adalah dy dan dz. Seperti itu. Sehingga nanti itu bekerja. Kemudian ketika dia keluar, maka perubahannya kemudian dia menjadi yang tadinya negatif tandanya, kemudian diubah menjadi positif ya. Di sini ya, ini adalah yang membedakan antara kedua hal tersebut ya. Seperti itu. Demikian juga nanti untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z nya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan bahwasanya untuk continuity equation, karena dia conserve, maka total keseluruhannya dia adalah sama dengan 0. Sehingga kemudian d rho per dt jadi perubahan massa ke arah fungsi waktu, ke arah X, ke arah Y, ke arah Z itu sama dengan 0. Sehingga kalau dituliskan dalam sebuah vektor notation, ini nanti menjadi ini, kemudian 3 ini kita kemudian mengenal di
divergensi di matematika itu untuk menyingkatnya atau kemudian menggunakan term mathematics itu adalah disingkat menjadi divergensi rho U di sini, di mana U itu adalah kalau ke arah X U kecil, kalau ke arah Y V. Jadi ini ada U, ada V, saya tulisannya agak mirip, kemudian ada W ya. Seperti yang ada di atas ini ya. Itu sama dengan 0. Jadi change in density, kemudian net flow of mass across boundary itu adalah conserve ya. Sehingga kemudian kalau misalkan fluida kita adalah fluida yang incompressible, maka ininya sama dengan 0 ya, sehingga equationnya ya, ini bisa dihilangkan, tinggal yang ini saja. Itu kalau incompressible. Fluida itu adalah secara fisik dia adalah fluida compressible, tapi dalam beberapa kasus, kebanyakan kasus kita kemudian menyederhanakan persoalan, yaitu adalah fluidanya adalah incompressible, misalkan pada aliran-aliran yang laminar dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga dari ini kita bisa memberikan alternatif formnya adalah seperti yang ada di sini. Itu adalah konservasi massa. Nah, konservasi massa atau continuity equation itu nanti bisa disajikan dalam beberapa bentuk penulisan ya. Jadi kalau yang di kiri itu adalah conservation form, sementara yang di kanan itu adalah non conservation form ya. Ya, jadi ini adalah bentuknya nanti bisa berupa konservasi ataupun non konservasi. Berikutnya bisa disampaikan dalam bentuk integral maupun bentuk diferensial. Ya, jadi integral itu adalah ketika kemudian kita meninjau partikel-partikel kecil untuk kemudian kita bisa menggambarkan keseluruhannya. Atau kalau differential form ya keseluruhan itu kemudian kita sub-subkan sehingga menjadi partikel-partikel scale. Jadi ini adalah misalkan kalau differential form itu nanti kita mendapatkan infinite small element fixed in space ya. Sementara sama juga seperti di sini. Tetapi kalau nanti integral kita kemudian berbicaranya adalah sebuah control volume, finite control volume. Nah, lambangnya nanti secara matematik ada di sini. Jadi satu fenomena yang sama bisa digambarkan dengan empat form ya. Dengan berbeda-beda simbol, bisa integral, bisa diferensial, bisa konservatif, bisa non konservatif. Ditinjau dari tadi asumsi-asumsi yang ada itu ya. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan rate of change of fluid particle ya. Dimana ini secara terminologi fluid element is a volume yang stationary fixed in space and fluid particle is volume of fluid moving the flow ya. Jadi fluid element itu secara space itu adalah dia stationary, sementara fluid particle itu adalah suatu volume yang mengalir bersama dengan aliran fluida atau flow-nya. Bisa dipahami. Jadi ini adalah bedanya fluid element dan fluid particle. Sehingga moving fluid itu memiliki dua rate of change. Yang pertama adalah change karena fungsi waktu ya. Jadi change due to change in the fluid as a function of time ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan dikarenakan diakibatkan bahwasanya secara fakta fluida itu ya bergerak sehingga kemudian dia melewati berbagai different location dengan berbagai different condition. Seperti itu ya. Nah, di sini kemudian karena ada fungsi waktu dan kemudian ada fungsi space atau location,
maka kita kemudian menurunkannya itu adalah dengan seperti ini. D nanti apa ini, simbol seperti ini ya. Ini saya agak kesusahan menyebutkannya. Itu adalah properti per unit massa ya. Jadi misalkan ada pokoknya properti apapun ya yang kemudian di per unit of massa itu bisa dilambangkan dengan simbol seperti ini. Nah, ketika dia diderivatifkan, maka total derivatifnya itu adalah merupakan fungsi waktu, fungsi space ke arah x, y, dan z. Sehingga kalau seperti ini kita tuliskan derivatif substansinya, total derivatifnya itu adalah ini terhadap waktu dan ini terhadap space-nya. Berikutnya adalah rate of change for a stationary fluid element. Kita bisa didapatkan nanti kita secara cepat saja. Ini secara fluid elemennya itu adalah bisa dituliskan dari dua rumusnya ada di sini. Jadi kalau kemudian for moving particle itu dari ini ada tanda sama dengan, itu bisa ditinjau dari moving particle-nya secara moving particle atau bisa secara giving location in space ya. Jadi ada dua tinjauan seperti itu yang kemudian nanti akan melahirkan dua terminologi yang berbeda walaupun itu kasusnya sama, yaitu adalah fluida yang mengalir, yaitu adalah continuity equation dan ada arbitrary property. Nah, berikutnya adalah pada konsep Lagrangian dan Eulerian, maka kita bisa bisa menurunkan relationship between the equation for fluid particle and fluid element. Jadi kalau fluid particle tadi adalah tinjauannya Lagrangian, sementara kalau fluid element tinjauannya adalah Eulerian. Itu kemudian dilambangkan dengan rumus ini, di mana suku yang ini itu adalah rate of increase of tadi properti per unit massa pada sebuah fluid element. Kemudian yang suku yang kedua ditambahkan, dia adalah net rate of flow of dari properti per unit massa out of fluid element ya. Jadi ini nanti increase bisa juga decrease ya. Kalau tandanya negatif, kalau tandanya positif berarti increase, kalau tandanya negatif dia decrease. Tambahkan dengan net rate yang kemudian terjadi pada fluid element, kemudian itu merupakan rate of increase of tadi lambang ini saya susah mengatakan ya, ini adalah properti per unit massa, dikalikan dengan total divergence-nya ya. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan persamaan dasar kontinuitas, sehingga for CFD purpose we need them in Eulerian form. Kita memiliki tujuan untuk membuatnya sebagai Eulerian form, tetapi kadang-kadang itu bisa dilakukan dengan lebih mudah, diderivasikan dengan Lagrangian form ya, sehingga nanti kita bisa tukar-menukar antara point of view Eulerian dan point of view Lagrangian ya, sehingga di sini kita bisa mendapatkan relevant entries for tadi yang ini properties per unit massa. Kalau momentum itu adalah yang di sini, kemudian X momentum, Y momentum, Z momentum, kemudian energinya adalah yang ada di sini. Berikutnya adalah
momentum equation in 3 dimension ya. Jadi tadi sudah sebenarnya kita sempat perkenalkan di atas bahwasanya momentum itu nanti seperti hukum keduanya Newton ya, maka kita akan bisa melihatnya secara X, Y, dan Z, di mana hukum kedua Newton menyatakan bahwasanya rate of change of momentum itu sama dengan penjumlahan daripada force yang ada ya, sehingga ini ke arah X, ini ke arah Y, ini ke arah Z ya. Nah, force itu bisa terjadi pada surface, bisa terjadi pada body ya. Sehingga kalau terjadi pada surface daripada fluid elemen itu seperti pressure dan viscous force ya. Jadi kalau yang pada bodinya, kepada tubuhnya atau ya body daripada fluid elemen tersebut, maka bisa seperti gravitasi, kemudian sentrifugal ataupun electromagnetic force dan lain-lain ya, itu seperti itu. Nah, kita kalau di viscous force maka kita bisa melihat bagaimana karena dia ada di permukaan ya, sementara permukaan itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian nanti ada yang searah dengan X, Y, Z, sehingga kemudian nanti kita bisa ya, ini yang kemudian ke arah normal ya, maka kemudian kita mendapatkan 9 stress ya. Stress itu adalah merupakan force per area dengan satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Sementara viscous stress itu dilambangkan dengan seperti ini ya. Nah, sehingga 9 itu adalah dia adalah sebidang, ada 6. Kemudian yang normal stress itu adalah tegak perpendikular searah dengan sumbunya ZZ atau XX atau YY ya, seperti itu. Sehingga kemudian kita mendapatkan 9 itu ya. Yang kemudian perlu dianalisis secara keseluruhan. Nah, kita gambarkan kalau ke arah X directionnya nanti adalah seperti ini. Kalau ke arah X saja maka ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sini, kemudian ada yang ya di sisi sebaliknya ada di sana, kemudian di permukaan yang atas, bawah, depan dan belakang itu juga terjadi. Sehingga di sini ada 6 ya, 6 bidang. Demikian juga nanti X, Y, dan Z, maka kemudian kita bisa mendapatkan ya, untuk ke arah X maka kita bisa mendapatkan form ya, form daripada momentum ya, change of momentum, ini ke arah sumbu X, ini ke arah sumbu Y, ini ke arah sumbu Z, itu besarnya seperti itu. Kemudian terakhir kita analisis terkait dengan energi equation. Nah, ini erat kaitannya dengan hukum pertama termodinamika yang kita dulu sempat diperkenalkan di kuliah termodinamika kalau tidak keliru. Sehingga di sini Anda perlu membuka kembali bahwasanya hukum pertama termodinamika menyatakan bahwasanya rate of change of energy of fluid itu equal to the rate of heat addition plus the rate of work done. Jadi ada heat, ada work, ada Q, ada V. Nah, rate of increase energy itu dilambangkan dengan rho dE per dt. Energi itu adalah E, dia adalah internal energy ditambahkan dengan setengah dari U kuadrat, V kuadrat, dan W kuadrat ya. Ini adalah internal energy atau thermal energy, sementara yang menggunakan UVW itu adalah velocity, maka dia adalah merupakan kinetic energy. Kemudian potensial energi itu biasanya di treatment secara terpisah
karena nanti dia ada gravitasi, kemudian nanti source atau sink itu akan kita biasanya kemudian sukunya dipisahkan daripada yang di atas ya. Sehingga kita bisa melihat kalau energi itu diaplikasikan pada sebuah fluid fluid element, maka ilustrasinya ada di sini ya. Ilustrasinya ada di atas ini ya. Kemudian nanti kalau berbicara terkait dengan work, maka total work, kerja total itu ya done by surface stress ya. Lagi-lagi kita kemudian ketemu adanya surface stress, di mana kita dari penjelasan sebelumnya ada 9 stress yang kemudian berlaku di permukaan volume daripada kubus kita, sehingga ada yang ke arah X, ada ke arah Y, ada ke arah Z, kemudian ada yang searah dengan sumbunya XX, YY, kemudian ZZ ya, sehingga ada 9 elemen ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, seperti itu. Kemudian heat conduction itu juga berlaku ya, karena kita mentreatment ya, perpindahan panas itu secara konduksi, maka dia akan muncul nanti angka konduktivitasnya secara fluid ya. Kemudian rumus dasarnya adalah ini ya, jadi Q sama dengan K dt per dx ya, minus K dt per dx sesuai dengan arahnya. Kemudian nanti kalau di totalkan, maka jadilah seperti ini, karena dia adalah merupakan fungsi dari 3 dimensi X, Y, dan Z. Kemudian setelah kita menyambung-nyambungkan dari yang atas tadi ya, dari hukum pertama termodinamika, maka kemudian kita bisa men-setting total derivatif untuk sebuah for energy in a fluid particle, sehingga ini adalah merupakan rangkumannya ya. Ini cukup panjang ya, sehingga di sana mulai dari stress yang ke arah 9 tempat tadi, kemudian di sini ada konduksinya ya. Kemudian di sini muncul adanya SE ya, dimana di sini SE itu adalah source ya, source energy. Kalau nanti ada misalkan adanya potensial energi atau kemudian adanya heat yang di generate ya, misalkan nanti ketika terjadi chemical reaction dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian ini tidak, bisa kemudian di off kan, dan ini bisa dianggap kecil atau diabaikan. Berikutnya adalah kinetic energy equation, itu nanti munculnya di sini. Ini adalah merupakan kinetic energy equation yang terkait dengan kalau ada percepatan di sana, kecepatan ya, baik kecepatan ke arah X, U ya, kemudian kecepatan ke arah Y atau V, kecepatan ke arah Z adalah W atau W. Kemudian kalau ada internal energy juga nanti bisa dimasukkan ya, di sini indeksnya adalah internal energy, itu adalah I ya. Kemudian entalpi juga bisa dimasukkan menjadi lambangnya adalah H, dimana total entalpi itu adalah H spesifik entalpi ditambah dengan ini, atau dia adalah merupakan perubahan P per rho. Kemudian viscous stress juga kalau kita aplikasikan, kita hanya akan melibatkan jika model itu adalah merupakan viscous ya, maka model for the viscous stress ini
gaya viskosnya ke arah I dan J itu juga kemudian perlu dilipatkan kalau kita mau mengaktifkan. Nah, kadang kita mengaplikasikan CFD ini dengan model yang inviscid ya, atau non viskos ya, sehingga kemudian ini bisa kita skip ketika kemudian nanti itu tidak diperlukan. Kemudian kalau kemudian kita mau mengkopel semuanya, dan ini sudah dilakukan oleh pendahulu kita bernama Navier dan Stokes, ada 2 orang yang bekerja sama untuk mendevelop persamaan dari scratch sebelum-sebelumnya. Maka kemudian kita sudah dibantu dengan Navier-Stokes equation. Nanti bisa dibuka-buka kembali persamaannya. Kalau kita representasikan dalam bentuk konservasi ya, bentuk konservasi, maka dia akan muncul seperti ini, ke arah X, ke arah Y, ke arah Z ya. Kemudian ya, secara conservation form ya, maka kita bisa menuliskan ini kekekalan masanya, ini adalah untuk momentumnya, dan ini adalah untuk persamaan energinya. Sehingga dari itu semuanya nanti kita bisa menuliskan ya, bisa menuliskan bahwasanya untuk form yang summary inilah nanti yang kemudian akan diselesaikan dengan menggunakan CFD. Dan tentu saja ini nanti tahapannya kalau mau praktik itu adalah dari integral maupun diferensial form ini kemudian kita aplikasikan numerik ya, numerik logik ya. Jadi persamaan numerik ya, bisa jadi kalau kita adalah CFD, maka biasanya kita menggunakan finite difference method atau finite volume method ya, sehingga di situ nanti numeriknya bisa didapatkan finite volume method, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan aljabar ya, persamaan aljabar yang kemudian nanti bisa diselesaikan oleh komputer dengan kita memasukkan syarat-syarat batas, boundary condition dan initial condition, kemudian kita running sehingga mendapatkan hasil yang konvergen atau tingkat errornya bisa diterima. Saya kira demikian teman-teman sekalian untuk merefresh kembali ya. Sekali lagi mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang memberikan highlight atau penekanan terhadap apa-apa yang sudah kita dapatkan di mata kuliah sebelumnya, berupa misalkan pemodelan sistem dan komputasi, atau metode numerik, atau fluid dynamics itu sendiri, pelajarannya fluid mechanics terkait dengan pelajaran-pelajaran dasar. Kita kemudian refresh, recap kembali dengan adanya Navier-Stokes equation, yang itu nanti semuanya diselesaikan dengan menggunakan komputer. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan diskusi pada kuliah sinkron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.